Kemarin itu kan live malam. Terus biasa ya kalau ngomongin tentang relationship itu pasti banyak yang dengerin ya. Kenapa itu relate bagi semua orang ya, berbagai usia. Jadi kemarin juga ada yang hadir yang belum menikah, yang berpacaran dan yang sudah menikah. Ya ampun, ini bisa keras loh. Singkatnya, ada satu kalimat dari audiens yang bikin gue sampai pagi ini kepikiran. Kan banyak ya kalimat mereka, maksudnya yang single kasih masukan, yang menikah kasih masukan, yang udah pacaran juga kasih masukan gitu ya. Kalimat yang paling gue ingat adalah ada yang mengatakan gini, bedanya pacaran dengan menikah, kalau pacaran tuh saling menatap, kalau menikah itu adalah menatap ke arah yang sama. Menurut gue sih itu berat banget ya, karena untuk dua kepala, untuk dua perspektif, untuk dua individu menjadi satu, itu aja menurut gue tuh udah mujizat ya. Maksudnya mungkin bagi beberapa orang pernikahan tuh biasa, tapi menurut gue, karena gue memandang sucinya pernikahan itu, menurut gue untuk orang menikah aja tuh udah mujizat. Ini belum termasuk proses mereka beradaptasi ya. Untuk mereka proses beradaptasi, pria dan wanita bukan jadi punya pandangan yang sama sih, tapi arah yang sama tuh aja udah luar biasa. Oh bener, kalau ada orang yang menikah tujuannya buat bahagia, salah satu buku yang gue baca, Gary Thomas ya, judulnya apa ya gue lupa. Ya siap-siap kecewa, karena dalam pernikahan bukan lagi kita yang mencari bahagia, tapi kita yang tentukan kebahagiaan. Beda ya. Ini pagi ini gue bangun, sebelumnya udah sempat ngomongin tentang kayak gini-gini di minggu lalu ya, tapi baru kayak kulit-kulitnya doang kan. Jadi kemarin juga ada yang kasih ide kayak gini, lebih baik kenyang-kenyangin dulu di pacaran sebelum akhirnya menikah, karena pacaran dan menikah tuh beda banget. Bener sih, gue punya temen, ini based on true story ya, bener-bener dia udah 14 tahun pacaran, dan ketika masuk dalam pernikahan tuh kaget juga. Jadi gue kok yang datang ke pernikahannya, gue yang ngiringin bla 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 gitu-gitu kan. Gue juga dengar cerita bagaimana adaptasi dan sampai ini dia udah punya 2 anak. Jadi menurut gue itu benar bahwa pacaran dan menikah tuh beda banget. Kalau pacaran masih harga promosi ya kan,
jaim, apalagi pengen tampil keren. Tapi nggak tahu ya, kalau dalam pernikahan tuh udah nggak ada lagi yang bisa ditutup-tutupin. Jadi kalau menurut gue ada baiknya dari masa pacaran udah belajar untuk berkomunikasi dan tampil apa adanya. Berkomunikasi ini maksudnya bukan cuma bicara doang manis, bicara doang baik, bukan. Tapi lo ngomongin diskusi-diskusi yang berat, yang sulit untuk dikatakan. Ekspektasi satu sama lain apa? Ekspektasi tentang keluarga yang mereka jalani itu seperti apa? Nanti kalau misalnya ada sakit penyakit, ada tantangan tuh gimana gitu kan. Gimana kaitannya sama keluarga selain keluarga inti itu gitu kan. Tapi dulu gue nikah aja gak kebanyakan diskusi gitu. Iya, bagi beberapa orang memang ada yang udahlah hantam aja ya gitu kan. Tapi menurut gue pada akhirnya kalau di masa pacarannya udah bisa belajar untuk menerima, bukan hanya menerima, tapi mau belajar untuk mengenal, untuk mengerti. Kebiasaan harus dibangun dari masa pacaran sih sebelum masa menikah. Iya, menikah sama siapa aja tuh pasti ada kurangnya, betul. Karena tidak ada manusia sempurna. Dan gue mau ngutip dari satu kata mentor gue, semua orang tuh sakit. Nggak ada orang yang sehat. Maksudnya, ada orang yang punya trauma, ada orang yang punya sakit penyakit, apalagi ada orang yang punya kecenderungan narsistik, ada orang yang nggak pedean abis, ada orang yang ya pokoknya masa lalu kita tuh nggak ada yang baik, semuanya buruk. Jadi kita nggak bisa maksain orang tuh untuk selalu sempurna. Kita juga dirinya nggak sempurna kan. Jadi benar ya menurut gue, pernikahan itu sebenarnya yang menjadi tantangan nomor 1 tuh ekspektasi kita ya. Makanya dulu gue sempet banget denger juga ada mentor gue yang bilang, berekspektasilah untuk tidak punya ekspektasi. Bersyukur untuk segalanya, appreciate segalanya, udah. Nah, bicara juga pernikahan, ada kutipan yang bagus banget yang gue lihat dari mana ya? Masalahnya dari kutipan dari luar negeri, dari Viti. Dia bilang kayak gini, tujuan kita yang mau menikah, tujuan kita bukanlah menikah aja. Kalau menikah aja setelah pemberkatan, pesta, udah selesai, that's it. Dan kita udah mencapai tujuan kita, terus kita gak ada lagi pencapaian kan gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang, harapan sekarang adalah tujuan kita punya keluarga yang mencerminkan kasihnya Tuhan. Dan itu pasti kan akan proses berlangsung lama kan, sampai akhirnya kita mati gitu ya. Ya, tapi buat gue sih, gue lebih percaya waktunya Tuhan ya. Karena ini keputusan sekali seumur hidup, gak mau buru-buru, gak mau karena kepaksa juga. Kalau misalnya mungkin ada yang merasa supaya gue gak kesepian, gue tuh bertanya sama diri gue ya, apakah gue menikah cuma karena kesepian? Misalnya cuma karena supaya kemana-mana ada orang lain, supaya kemana-mana gue gak menanggung beban sendiri. Jadi gue kayak bertanya ya, apakah pernikahan itu cuma karena kesepian? Apakah pernikahan itu cuma karena gue pengen ada orang yang selalu bantu gue? Gue selalu bertanya kayak gitu. Ini gue bukan anti pernikahan ya, bukan.
Tapi maksudnya gue mencoba untuk menemukan hal yang lebih dalam lagi. Menemukan tujuan pernikahan itu apa. Jadi gue juga udah ikut kelas banyak ya, premarital counseling. Terus itu sempet deh, ada postmarital counseling juga. Waktu sekolah. Kayaknya ada 4 kali lah, kalau dihitung-hitung ya. Maksudnya bukan 4 kali pertemuan, 4 kali apa ya, 4 batch gitu. Iya, gitulah. Karena gue salut ya sama orang tua kita, generasi tua, mereka bisa bertahan sampai akhir. Meskipun kita lihat juga gak harmonis banget, tapi mereka memegang teguh janji pernikahan mereka. Iya benar sih. Menurut gue, siapapun yang menjadi pasangan kita tuh keputusan kita dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita yang menjalani, kita yang menanggung resikonya, konsekuensinya. Tapi gue percaya tetap ada penyertaan Tuhan. Salah satu senior gue, jadi kan gue pacaran lebih lama daripada dia, tapi dia nikah duluan kan. Dia bilang kayak gini, iya Stel, aku udah pengen belajar untuk mengasihi seperti Yesus telah mengasihi. Baik suhu gitu ya. Baik suhu. Iya benar sih. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Dan itu kan bukan sekali lagi ya, ketika udah menikah. Gue ngomong kayak gini kayak udah ahli banget ya. Gak gini. Banyak orang tuh menilai pernikahan sukses atau enggak dari rumah tangga orang lain. Itu salah. Karena menurut gue pada akhirnya ketika masuk dalam pernikahan, ukurannya bukan orang lain atau pernikahan lain, tapi ukurannya adalah diri lo yang kemarin. Makanya menurut gue, kalau lo masih mau mencari jati diri, carilah sampai lo mengenal. Mungkin ada yang bilang, bener. Nggak apa-apa, lebih banyak pengalaman dalam pacaran, dalam arti bisa gonta-ganti pacar, jadi tahu kebutuhan tentang istri, maksudnya kebutuhan lo terhadap istri, ekspektasi lo terhadap istri itu apa. Gue gak setuju, karena menurut gue, ini opini gue ya, menurut gue banyak orang yang bilang kayak gini, gak apa, kita banyak pengalaman dulu, kita banyak punya pacar dulu, baru nanti kita belajar. Ya, tapi gimana dengan sakit hati yang akhirnya membawa trauma? Dan trauma itu akhirnya harus menjadi beban lo ketika nanti lo menjalani pernikahan. Belum lagi kita bicara tentang kesalahan, kegagalan, jatuh dalam dosanya kita. Itu pasti akan proses banget gitu ya untuk mengarah ke dalam pernikahan. Maksud gue adalah jangan sampai nunggu hancur dulu lah lo baru bertobat gitu. Dan akhirnya lo memberikan sisa-sisa kepada keluarga lo di masa mendatang. Kalau gue ya. Jadi gue ya ketika tahu kebenaran ya, gue pengen selalu memberikan yang terbaik. Karena apa yang gue lakukan kepada orang terdekat gue itu akan mempengaruhi mereka terhadap keluarga masa depannya. Dan kenapa sih kita lebih banyak bikin memori yang buruk ketimbang memori yang baik kan gitu ya. Jadi kalau gue meresponi salah satu komentar audiens itu, kalau gue fokusnya kan mengenal diri sendiri dulu. Nggak perlu jadi gonta-ganti pacar kan. Belum lagi kalau misalnya dulu mantan-mantan kita visinya nggak sama, dalam arti value-nya udah beda. Apa? Iya, value-nya beda aja lah. Iya, ngerti kan maksud gue apa? Itu bakal panjang banget prosesnya. Kelihatannya gue kayak
kayak lempeng-lempeng aja ya, lugu-lugu polos-polos aja. Ya kayaknya gini, maksud gue ketika lo udah tau yang benar ya udah lakuin aja yang benar. Kelihatannya kayak itu yang bikin penasaran, apa sih pengen coba hal-hal lain. Tapi lo harus tahu semua keputusan lo tuh akan ada resikonya gitu. Jadi menurut gue nggak mau mencoba diri sendiri ya kan. Kalau misalnya nggak bisa nggak mau ya udah nggak usah. Dan yang menarik lagi kalau misalnya kita akhirnya udah tahu mengenal diri kita dan kita juga udah punya kematangan intelektual dan emosional, kita tuh jadi bisa nggak sempurna iya, tapi setidaknya lebih bisa siap untuk akhirnya masuk ke dalam pernikahan. Kenapa? Karena kita udah tahu prioritasnya ketika masuk dalam pernikahan, fokusnya bukan diri kita lagi. Bukan apa yang saya mau, bukan apa yang harus saya lakukan. Bukan apa yang saya mau, tapi kita mengutamakan orang lain. Singkatnya, tidak ada sih orang yang siap menikah. Tapi pada akhirnya kita semua punya komitmen untuk melangkah aja. Gimana teman-teman? Memang kita nggak tahu ya ujungnya gimana. Kita nggak bisa juga harapkan pasangan kita A, B, C, D. Sehingga menurut gue pada akhirnya pernikahan tuh bukan tentang apa yang bisa dilakukan pasangan, tapi apa yang menjadi komitmen kita. Mau pasangan kayak gimana kek? Iya gue tahu ini gak enak banget kalimatnya, tapi semua itu kembali kepada kita, keputusan kita, perspektif kita. Baik lagi ya, mungkin gue juga udah banyak lah terima ilmu, tapi kan ini cuma ilmu ya, praktiknya belum. Ini baru ngomongin tentang relationship, belum lagi kita ngomongin parenting kan. Aku selalu nanya sama salah satu temen aku di satu circle yang mau udah jadi ibu, ketika menikah, jadi pacaran lama, menikah lalu langsung punya baby. Aku tanya, Kak gimana parentingmu? Tanya gitu kan. Oh ya aku baca-baca aja sih segala macam gitu kan. Iya tapi baca-baca dengan yang melakukan kan berbeda ya. Tapi setidaknya baguslah ada orang-orang tua yang mau belajar dan membaca kan untuk parenting mereka. Ini pada akhirnya menurut gue bukan mencari orang yang tepat, karena akan selalu ada orang yang kelihatan lebih baik. Tapi itu kan kelihatannya. Jangan salah. Karena menurut gue ya, sebaik orang apapun itu tetap aja ada kurangnya. Ya misalnya gue pengen cari orang yang bikin gue nyaman. Iya, dia bikin kita nyaman. Tapi misalnya ternyata keluarganya gak bikin kita nyaman. Misalnya. Apalagi gue pengen cari keluarganya yang terima gue. Tapi ya ternyata iya keluarganya terima kita, tapi ternyata dalam pekerjaannya dia baru tuh merintis. Apalagi iya gue pengennya cari cowok yang baik. Iya dia baik, tapi ternyata dia beda agama gitu ya. Ya gitulah, selalu ada plus minusnya. Tapi pada akhirnya menurut gue bukan kita mencari the right one ya, the one gitu, tapi kita become the one yang terbaik yang kita bisa berikan. Dan gue sih belajar itu bahwa bukan menunggu
seseorang yang sempurna akan datang gitu kan, menjemput dan siap gitu kan menikahi. Bukan sih, tapi kalau gue sih lebih berfokusnya adalah gue juga yang harus mempersiapkan diri gue untuk jadi yang terbaik. Kata setara itu ya, sepadan, itu kan maknanya dalam banget ya. Bukan tentang kita yang harus bisa punya kesamaan hobi, apalagi kesamaan skill, bukan. Tapi justru kita sadar bahwa kita punya plus minus dan kita belajar saling melengkapi. Betul, mungkin kelihatannya jadi single itu lebih gampang. Tapi menurut gua, mau menjadi single atau mau menikah, tetap sama-sama ada plus minusnya. Gitu. Dan gue pernah waktu itu lagi kelas premarital counseling. Salah satu pertanyaan dari dosen tuh ngomong kayak gini, gimana seandainya kamu ketemu sama salah satu orang yang persis 100% kayak kamu mau gak sama dia? Terus gue menjawab, gak mau. Karena menyadari ya, kalau misalnya pasangan gue tipikal plek-tiplek kayak gue, itu menurut gue nggak seru gitu ya. Karena gue tahu keterbatasan gue tahu kadang-kadang kalau gue udah capek gimana, kalau kayak udah stres gimana gitu ya. Kalau udah ini ya, ketika bersosialisasi gue capek, berarti harus dia lebih aktif ngomong gitu ya. Jadi ya pada akhirnya kita hidup sendiri ada plus minusnya, dan menikah juga ada plus minusnya. Dan gue mau katakan bahwa pernikahan memang gak mudah, tapi bukanlah hal yang mustahil ya. Kita lihat banyak contoh pernikahan yang tidak sehat, tapi gue mau katakan ada juga pernikahan yang sehat. Pernikahan sehat adalah pernikahan di antara dua orang yang mau saling untuk berkorban, saling mau berkomitmen, saling mau untuk mengampuni. Gitu, udah berapa kali kesempatan, ratusan kali kesempatan, ribuan kali kesempatan kali ya. Jadi karena gue belajar tentang kasihnya Tuhan yang tidak terbatas dan tanpa syarat, masa sih gue cuma tahu doang kan gitu ya. Gue juga pengen dong melakukan. Masa sih gue cuma pintar untuk ngomongin kasih tuh ini dan gue gak melakukan. Jadi ya menurut gue, kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita tuh udah dapetin banyak kasihnya Tuhan. Kita udah dipenuhi sama kasihnya. Pasti kok membuat kita juga belajar bagaimana bisa mengasihi orang lain seperti Yesus telah mengasihi kita. Iya, berat banget. Sangkal diri pikul salib. Tapi gue mau katakan, memang orang harus melihat karyanya Tuhan dalam hidup kita, salah satunya lewat kasih. Jadi semangat teman-teman semuanya, masuk dalam pernikahan bukan berarti gak ada masalah. Justru kita melangkah mendekati masalah, dan kita siap untuk melaluinya. Ya, bahkan kita siap untuk terbiasa dengannya. Ya, ini mungkin gue kayak banyak ngomong tentang relationship dan marriage ya. Tapi ya anyway, ini yang gue tahu dan sedikit gue jalanin, tapi gue juga masih belajar lah. Ya nanti lihat lah ya bagaimana.